Welcome back to Fun English Learning with Mr. Olwan Simbolon. How are you today? You can answer, I feel good, I feel great, I feel excellent. Oh yes, don't forget, always keep your spirit. In this opportunity, we will discuss and learn about nominal sentence and verbal sentence. Dalam bahasa Indonesia kita katakan nominal sentence ini adalah kalimat-kalimat yang tidak menggunakan kata kerja di dalam strukturnya. Jadi dia biasanya menggunakan be. Be itu bisa is, am, are, bisa was, bisa were dalam simple past. Bisa juga dalam present perfect dia akan memakai has been, have been. Atau dalam future will be atau shall be, must be. Oke, and verbal sentence inilah kalimat-kalimat yang menggunakan verb, maka disebut verbal. Oke, let's see one by one. Now nominal sentence and examples. In positive berarti kalimat nominal sentence yang menggunakan be dalam positif atau affirmative disebut ya. Mari kita lihat contoh pertama. The exercise is easy. Nah, ini is-nya be. Latihan itu mudah atau gampang. Nominalnya kan tidak ada verb, pakai is. Yang kedua kita bisa lihat Miss Clara is from New York. Nona Clara berasal dari New York. Kita bisa lihat ya pemakaian be is. Berarti ini namanya dalam is dalam simple present ya. Oke, mari kita buat sekarang ke dalam negatifnya gimana? Menyangkal. The exercise. Ayo, the exercise. Ayo, the exercise. Kalau negatif berarti is not. Is not atau isn't dalam pengucapan is not easy. Latihan itu tidak mudah, tidak gampang. Is not sering disingkat isn't ya, isn't. Kalau yang kalimat kedua Miss Clara, oke. Miss Clara is not, isn't from New York. Isn't from New York. Berarti di sini Nona Clara bukan berasal dari New York, gitu ya. Miss Clara is not from New York. Itulah dalam negatif nominal sentence-nya. Oke, bagaimana kalau bertanya question form? Interrogatif kita sebut. Pindah be-nya ke depan. Is the exercise easy? Bertanya kan? Interrogative. Is the exercise easy? Apakah, kalau dalam bahasa Indonesia, apakah latihan itu mudah? Maka bisa dijawab. Kalau yes, the exercise itu diganti dengan pronoun it. Ya, the exercise menjadi it. Yes, it is. Itu ya. Yes, it is. Kalau menjawab no gimana? No, kalau bukan no, it is not atau it isn't. Ini ya singkatan is not menjadi isn't. No, it isn't. Clear ya? Jelas sekarang? Jadi mudah membuat nominal sentence dalam positive sentence. Dalam negative sentence tinggal menambah not.
setelah be ya, is not atau isn't, is not atau isn't. Sementara untuk interrogative sentence, pindahkan be ke depan. Is the exercise easy? Yes it is, no it isn't. Okay, next let's see example of verbal sentence yang menggunakan kata kerja. Let's see positive sentence, affirmative. John has coffee in the morning. John ngopi lah di pagi hari, itu artinya John ngopi di pagi hari, minum kopi. Contoh kedua, John and Mary have coffee at 10 o'clock. John dan Mary minum kopi pada jam 10. Ini dalam simple present ya semua ya. Oke, di sini lihat has, sementara di sini have. Kenapa has? Karena John adalah the third person, orang ketiga tunggal, maka memakai has ya untuk mempunyai. Sementara John dan Mary dua orang berarti bukan lagi orang ketiga tunggal, maka have. Oke, mari kita ubah ke negatif ya. Negatifnya gimana? Yang pertama, John does not, does not disikat doesn't, kembali dia has-nya menjadi have ya. Doesn't have coffee in the morning. Jadi John tidak ngopi, gitulah kalau di Indonesia kan. John tidak ngopi di pagi hari. Oke. Lalu yang keduanya gimana? Dia pakai does not karena subjek ketiga tunggal John. Bagaimana dengan yang kedua? John and Mary, kan subjeknya itu ya, and Mary. John and Mary itu dua orang ya, dua orang berarti jangan lagi doesn't, berarti do not. Oke, itu bedanya ya. Do not, John and Mary do not have. Do not have coffee, nggak ngopi gitu ya. Do not have coffee at 10 o'clock. At 10 o'clock. Ya, lihat bedanya kan ya. Kenapa memakai do not atau don't? Karena John dan Mary sudah dua orang, bukan lagi subjek ketiga tunggal. Oke, itu membedakan ya. Ini dalam simple present kebetulan ya. Oke, mari kita buat bagaimana kalau di dalam bertanya. Verbal sentence bertanya. Interrogatif ya. Bagaimana kalau bertanya? Oke, mari kita. Yang pertama, pakai pindahlah does-nya ke depan. Does John have, tetap jangan has ya, tapi have coffee in the morning? Bertanya dia, does John have coffee in the morning? Apakah John mengopi di pagi hari? Berarti ini bisa dijawab, ada yes-nya. Yes. Karena John ketiga tunggal laki-laki, he. Kita ganti ya. Yes, he does. Kalau no-nya gimana? No, he doesn't. Jelas ya? No, he doesn't. Jangan pakai be. Oke. Kita satu lagi untuk John and Mary. Gimana interrogatifnya? Do. Do kadang-kadang bisa diganti ya. Do they? Kita ganti John and Mary ya. Do they, John and Mary jadi mereka. Do they
Karena dua orang, do they atau do John and Mary, sama itu ya. Do they have coffee at 10 o'clock? Apakah mereka mengopi jam 10 pagi ya? Ayo, kalau yes, gimana jawabnya? Yes. Sama, tetap they do. Yes, they do. Lalu kalau no, no, they don't. Gitu ya. Jadi jelas, itulah perbedaan antara, kita lihat tadi, apa? Antara nominal sentence yang memakai be, seperti ini tadi, ya. Kita perhatikan, saya ulang kembali dalam video ini. Lalu perbedaannya dengan verbal sentence yang memakai kata kerja. Ini dia contohnya semua tadi, saya ulang kembali nih. Ya. Iya. Terus dibuat dalam bertanya, buat dalam negatif, dibuat dalam bertanya. Perbedaannya. Oke, pada bagian akhir ini saya akan memberi tantangan. Oke, mari exercise. Bagian akhir exercise. Bagian ketiga exercise, make into negative and interrogative sentence. Buatlah kalimat-kalimat ke dalam negatif dan interrogatif ya. Oke, nomor 1. Oke, saya kasih tantangan ya. Coba para viewers, my subscribers, coba dijawab di kolom komentar. Nomor 1, Mr. and Mrs. Allen teach Spanish. Tuan dan Nyonya Allen mengajar bahasa Spanyol. Coba buatkan negatifnya, buatkan interrogatifnya. Ini merupakan kalimat apa? Verbal sentence. Saya kasih clue-nya ya. Dalam simple present. Oke, nomor 2. I was busy last night. Oh, ini simple past ya. Saya sibuk tadi malam. B-nya itu was. Di simple past. Was atau were ya, ada 2 untuk simple past. Oke. Buat coba negatifnya, buat interrogatif. Saya ingatkan, dalam interrogatif kalau bertanya pasangan I jadi you. Jawabannya I, tanya you ya. Oke, saya tunggu di kolom komentar. Mari kita interaksi di kolom komentar, dijawab. Yang terakhir exercise nomor 3. Ini nomor 2 apa tadi? Nomor 2 ini adalah nominal sentence dalam simple past. 3. Mr. Allen watches. Karena ketiga tunggal watches tambah es ya, menonton. A television program every day. Tuan Allen menonton program televisi setiap hari. Sebuah program televisi. Acara televisi maksudnya. Setiap hari. Make into negative. Ini berarti simple present. Subjek ketiga tunggal, maka tadi watches. Ingat pakai apa ya, menegatifkan dan bertanya. Dijawab juga dalam interrogatifnya yes dan no. Oke. Itulah 3 pertanyaan. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. God bless you. Thank you for watching.